Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik teman-teman sekalian, apa kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Insyaallah di video kali ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan dari kitab At-Tuhfatul Wushabiyah yang disusun oleh Syekh Ahmad Ibnu Thabit Al-Wusabi hafizahullahu ta'ala. Dan di video sebelumnya kita sudah membahas tentang tanda-tanda i'rab ya. Kan sebelumnya udah kita jelaskan ya bahwa dalam bahasa Arab itu kondisi akhir sebuah kata itu bisa berubah-ubah ya. Kadang ada kata yang akhirnya dhammah, kadang ada kata yang akhirnya kasroh, ada kata yang akhirnya berharokat fathah dan seterusnya. Nah, perubahan-perubahan akhir ini namanya i'rab ya. Dan i'rab ini ada 4 macam ya. Ada i'rab namanya rafa ya. Kemudian yang kedua ada i'rab namanya nasab. Kemudian yang ketiga ada yang namanya khafad atau istilah lainnya jar. Dan yang terakhir adalah jazm. 4 ini sudah kita bahas ya di video sebelumnya ya. Apa itu rafa, apa itu nasab, apa itu khafad atau jar ya, dan yang terakhir apa itu jazm ya. Buat teman-teman yang belum nonton videonya silahkan ya dicek aja di playlist ya, udah saya letakkan di kolom deskripsi ya. Dari sana teman-teman bisa akses pembahasan ini dari awal secara runut ya, supaya tidak terjadi misinformasi ya. Baik. Nah, dari mana kita mengetahui sebuah kata beri'rab rafa, beri'rab nasab, beri'rab khafad atau jar ya, kemudian beri'rab jazm ya? Jawabnya adalah dari ciri-ciri ya. Karena i'rab yang 4 ini masing-masingnya memiliki ciri ya. Rafa punya ciri tersendiri ya, kemudian nasab punya ciri tersendiri, kemudian khafad atau jar dia juga punya ciri tersendiri, dan yang keempat adalah jazm juga punya ciri tersendiri. Nah, dengan ciri-ciri inilah kita bisa mengetahui ya, apakah kata ini i'rabnya rafa ya, ataukah nasab, ataukah khafad atau jar, ataukah jazm. Nah, di sini penulis ya memulainya ya dengan tanda-tanda rafa terlebih dahulu, di mana beliau sebutkan bahwa tanda rafa itu ada 4 macam. Yang pertama adalah dhammah, yang kedua adalah wawu, yang ketiga adalah alif, dan yang keempat adalah nun. Ya, dari ciri-ciri inilah kita mengetahui bahwa kata tersebut beri'rab rafa. Nah, kemudian beliau merinci satu persatu ya. Beliau mulai dulu perinciannya dari dhammah. Kapan saja kata yang rafa ini di i'rab pakai dhammah, kapan di i'rab pakai wawu, kapan di i'rab pakai alif, dan kapan di i'rab pakai nun ya. Nah, beliau mulai dari dhammah terlebih dahulu. Jadi banyak kondisi ya atau tempat di mana kata yang rafa ini mesti di i'rab pakai dhammah, bukan pakai wawu, bukan pakai alif, bukan juga pakai nun. Nah, di sini pembahasannya akan kita bahas secara tuntas insyaallah. Tonton terus video ini sampai selesai. Baik teman-teman semuanya, kita masuk saja langsung ke pembahasan tempat-tempat dhammah ya, mawadhi'ud dhammati ya, tempat-tempat dhammah. Intinya di pembahasan ini tuh yang dipelajari adalah kapan sebuah kata yang rafa mesti di i'rab pakai dhammah ya. Itu inti pembahasan ini. Baik. Nah, kemudian di sini ya ada perkataan Imam Ibnu Ajurrum yang dijadikan acuan ya. Imam Ibnu Ajurrum rahimahullah berkata, fa amma dhammatu, adapun dhammah, fatakunu alamatan lirraf'i fi arba'ati mawadhi'a, maka ia menjadi tanda untuk kata beri'rab rafa pada 4 tempat. Nah, teman-teman harus hafalin ya 4 tempat ini ya. Jadi kalau ada kata rafa berada pada salah satu dari keempat ini, maka tanda rafa'nya itu harus pakai dhammah, nggak boleh pakai yang lain. Apa yang keempat tersebut di sini dijelaskan alismil mufradi ya, isim mufrad. Kemudian yang kedua adalah wa jam'i taksiri ya, jamak taksir.
Kemudian yang ketiga adalah wa jam'il muannatsis salimi, ya, jamak muannas salim. Dan yang keempat adalah wal fi'lil mudhari'il ladzi lam yattasil bi akhirih syai'un. Ya, dan fi'il mudhari' yang akhirnya tidak bersambung dengan sesuatu pun. Ya, ini sepertinya pembahasannya akan sangat panjang sekali. Ya, karena kita akan perdetail satu persatu, kita akan detailkan satu persatu di sini isim mufrad, ya, kita akan bahas secara detail. Jamak taksir itu juga kita akan bahas secara detail, begitu juga yang lainnya. Ya, seperti jamak muannats salim dan fi'il mudhari yang di akhirnya tidak bersambung dengan sesuatu apapun. Ya, jadi mungkin pembahasan ini akan kita bagi menjadi beberapa part ya teman-teman ya. Ya, mungkin di video ini ya saya akan bahas yang pertama dulu ya, supaya tidak terlalu panjang ya, dan teman-teman juga bisa mudah untuk memurojaahnya nanti. Ya, karena video yang panjang itu biasanya akan sulit ya untuk dimurojaah materinya karena terlalu panjang. Jadi kita bahas fokus ke isi mufrad aja terlebih dahulu. Baik. Nah, di sini ada penjelasan dari Syekh Ahmad Ibnu Thabit. Ya, aku katakan, kata beliau, kata Syekh Ahmad, aku katakan, ya, menjelaskan ini maksudnya, menjelaskan yang ada di dalam kotak ini ya. Ad-dhammatu hiyal alamatul asliyatu liraf'i kama taqaddama. Walihada bada'a bihal musannifu. Dhammah adalah tanda asal ya untuk kata yang beri'rab rafa sebagaimana telah berlalu penjelasannya. Oleh karena inilah ya musannif yaitu Imam Ibnu Ajurrum memulai dengannya. Ya, artinya ketika beliau menyebutkan tanda-tanda rafa ya, beliau mulai dengan dhammah terlebih dahulu. Ya, beliau mulai dengan dhammah terlebih dahulu. Dhammah dulu, baru setelah dhammah apa wawu, baru setelah itu alif, baru setelah itu nun, ya. Nah, ini udah dibahas di video sebelumnya. Wa hiya takunu alamatan ala raf'il kalimati fi arba'ati mawadhi'a. Ya. Dan dia ini maksudnya apa nih? Dia ini maksudnya dhammah, ya. Dan dia maksudnya dhammah ini adalah menjadi tanda atas rafa'nya suatu kata itu ada pada 4 tempat. Oke, kita akan bahas satu persatu ya teman-teman ya. Al-awwal yang pertama adalah alismul mufradu. Ya, isim mufrad. Ini tempat yang pertama. Jadi isim mufrad kalau dalam keadaan rafa maka rafa'nya harus pakai dhammah, begitu maksudnya. Nah, apa itu isim mufrad? Di sini beliau jelaskan definisinya. Ya. Wal muradu bihi huna ma laisa musannan wala majmu'an wala mulhaqan bihima wala minal asma'il khamsati. Ya. Yang dimaksud dengannya di sini, ya, di sini ini maksudnya di bab ini, di bab i'rab. Yang dimaksud dengan isim mufrad itu adalah apa-apa yang bukan bagian dari musanna, bukan musanna gitu ya. Bukan jamak, bukan juga mulhaq kepada keduanya. Ya. Bukan juga al-asmaul khamsah. Fa inna kullan min hadhihi la yuqalu lahu mufradun fi hadzal babi. Ya. Maka setiap dari ini semua, musanna, jamak, mulhaq dengan keduanya dan juga al-asmaul khamsah, nah ini tidak dikatakan mufrad pada bab ini. Ya, bab ini maksudnya apa? Bab i'rab. Ya. Jadi ketika kita berbicara tentang bab i'rab, yang dimaksud dengan mufrad itu adalah kata yang tunggal, gitu aja biar simpel ya. Nah, ini kata yang tunggal ini bersifat umum, mau dia mudzakkar, mau dia muannas, pokoknya yang penting dia tunggal, maka dia dikatakan al-ismul mufrad ya. Makanya di sini dikatakan sawaun kana limudzakkarin nahu jaa zaidun wa qauluhu ta'ala qala ibrahimu. Ya, sama saja apakah dia itu berjenis mudzakkar ya, seperti kalimat ini jaa zaidun, si Zaid telah datang. Nah, ini ada kata Zaid ya, satu Zaidnya, dan dia ini berjenis laki-laki mudzakkar ya. Atau firman Allah Subhanahu wa taala qala Ibrahimu, Ibrahim berkata. Nah, Ibrahim ini satu Ibrahim, tidak jamak, tidak juga dua ya, tidak juga termasuk al-asmaul khamsah, maka dia dikatakan isim mufrad
gitu ya. Pokoknya kalau bukan musanna, bukan jamak, bukan mulhaq ya kepada musanna dan jamak, bukan juga al asmaul khamsah, maka dia adalah isim mufrad. Ini berjenis mudzakkar laki-laki Ibrahim ini ya. Auli muannasin, atau berjenis perempuan. Ya. Contoh ja'at Fatimatu, si Fatimah telah datang. Nah, Fatimah ini meskipun dia perempuan, dia termasuk ke dalam definisi al-ismul mufrad, kata tunggal. Meskipun dia perempuan, karena tidak terbatas kata tunggal ini atau isim mufrad ini apakah dia laki-laki atau perempuan. Yang terpenting dia itu berjumlah satu atau tunggal. Ya. Wa qauluhu ta'ala, dan juga firman Allah Ta'ala, wa akhrajatil ardu asqalaha. Ya, dan bumi saat itu, saat hari kiamat maksudnya, mengeluarkan beban-beban beratnya. Ya, perhatikan di sini ada kata al-ardu. Al-ardu ini berjenis muannas. Ya. Dan dia termasuk isim mufrad. Ya. Maka di sini dikatakan fakullun min Zaidun wa Ibrahimu wa Fatimatu wal ardu ismun mufradun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatu zahiratu ala akhirih. Ya. Maka kata Zaid, Ibrahim, Fatimah, al-ardu, ya, ini semuanya adalah isim mufrad. Kenapa isim mufrad? Kalau kita lihat definisinya, karena dia bukan musanna, karena dia bukan jamak, karena dia bukan mulhaq musanna dan juga bukan mulhaq jamak, karena dia bukan al asmaul khamsah, makanya dia dikatakan isim mufrad. Paham ya teman-teman ya? Jadi definisi isim mufrad itu ya. Bukan musanna, bukan jamak, bukan mulhaq ke musanna dan jamak, bukan juga al asmaul khamsah. Ya. Jadi Zaid, Ibrahim, Fatimah, al-ard, ini semuanya isim mufrad. Ya. Dan dia dalam keadaan marfu' dirafa'kan. Ya. Wa alamatu raf'ihi dhammatu zahiratu ala akhirih. Dan tanda rafa'nya itu adanya dhammah yang nampak di akhirnya. Nah, ini Zaidun ada dhammahnya di sini. Wa Ibrahimu ada dhammahnya, wa Fatimatu ada dhammahnya, wal ardu ada dhammahnya. Ini menunjukkan bahwa dia rafa' i'rabnya. Ya, dari mana kita mengetahui dia ini rafa, bukan nasab, bukan khafad, bukan jazm? Dari dhammah yang ada di akhir ini. Ya, karena tanda rafa suatu kata salah satunya adalah dhammah di akhir kata. Oke, nah ini dhammahnya terlihat teman-teman. Zaidun, Ibrahimu, Fatimatu, wal ardu. Baik. Kemudian di sini dikatakan wa qad yakunu raf'uhu bi dhammatin muqaddaratin. Dan terkadang rafa'nya isim mufrad ini ya itu menggunakan dhammah muqaddarah. Ini udah dibahas di video sebelumnya ya. Dhammah muqaddarah yaitu dhammah yang tidak nampak, tidak terlihat, sengaja disembunyikan. Ya, sengaja disembunyikan dan tidak dimunculkan. Ya, kama fi nahwi safarul fata wal qadi wa gulami. Ya, sebagaimana pada contoh kalimat ini, telah bersafar siapa nih? Al-fata, ya, pemuda, wal qadi, ya, seorang qadi, seorang hakim, wa gulami, dan anak-anakku atau budak-budakku. Ya. Perhatikan di sini. Kata al-fata, al-qadi, gulami ini mestinya diakhiri dengan harokat dhammah. Karena dia posisinya fa'il di sini. Safara fi'il, maka fa'ilnya harus marfu, pakai dhammah kan marfu tuh. Ya. Al-fata mana dhammahnya? Dhammahnya muqaddarah. Wal qadi mana dhammahnya? Dhammahnya muqaddarah. Wa gulami mana dhammahnya? Dhammahnya muqaddarah. Jadi asalnya al-fata ada dhammah di sini. Wal qadiyu ini juga ada dhammah mestinya, tapi karena berat ya wal qadiyu ya maka dhammahnya dihilangkan. Wa gulami ini mestinya wa gulamui ya, tapi karena menyesuaikan dengan ya mutakalim maka dikasrah ya. Nah, jadi dhammah-dhammah yang ada di sini itu semuanya muqaddarah. Ya. Contoh lain, wa nahwu hafizat Lailal Qur'ana. Si Laila telah menghafal Al-Qur'an. Laila di sini ya, harokat akhirnya mestinya dhammah karena dia fa'il. Hafizat telah hafal. Siapa yang hafal? Laila. Laila berarti fa'il. Fa'il itu kan harus marfu. Isim mufrad marfunya pakai dhammah. Mana dhammahnya di sini? Dhammahnya muqaddarah.
Ya, karena di sini diakhiri oleh alif maksurah. Laila, asalnya laila, ada dhammah di sini. Tapi karena alif tidak menerima harokat, sehingga laila ini dhammahnya muqaddarah. Ya. Wa qauluhu ta'ala qala Musa, dan firman Allah Subhanahu wa taala qala Musa. Musa berkata. Ya, Musa berkata. Berkata qala di sini adalah fiil, Musa adalah fa'il. Ya, fa'il itu kan harus marfu. Marfu'nya isi mufrad itu pakai dhammah. Mana dhammahnya di sini? Musa kan mufrad satu. Ya, harusnya ada dhammah di sini. Jawabnya dhammahnya muqaddarah karena ada alif di akhir ini. Ya, maka di sini dijelaskan fakullun minal fata wal qadi wa gulami wa laila wa Musa ismun mufradun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratu. Ya. Maka setiap dari kata al-fata, al-qadi, gulami, laila, Musa ini semuanya adalah isi mufrad yang marfu, yang dirofakkan. Tandanya adalah dengan dhammah muqaddarah. Ya, apa yang menyebabkan dia muqaddarah? Mana'a min dhuhuriha ta'adzuru fil fata wa laila wa Musa. Pada kata fata, al-fata, pada kata laila, pada kata Musa, sebabnya adalah ta'adzur. Sebab tidak munculnya dhammah di sini, al-fata, laila, Musa, ada dhammah di sini mestinya itu tidak muncul dikarenakan adanya udzur. Ya, ini udah dibahas di video sebelumnya tentang udzur ya. Wathiqal atau berat pada kata al-qadi. Asalnya al-qadiyu. Tapi orang Arab tuh berat mengucapkan itu al-qadi. Ya. Ini sebab muqaddarahnya. Washtighalul mahalli bi harakatil munasabati fi gulami. Dan juga sibuknya tempat dengan harokat yang cocok pada kata gulami. Asalnya gulamui. Asalnya gulamu tambah ana jadi gulamui, itu asalnya. Tapi karena ya ini mewajibkan, ya, harokat huruf sebelumnya harus kasroh, ya mutakalim ini wajib, ya, mewajibkan harokat sebelumnya itu dikasroh. Maka di sini bentrok antara dhammah dengan kasroh, sehingga dikatakan tempat mim ini udah disibukkan dengan kasroh gitu ya. Harokat munasabah, harokat yang mencocoki huruf ya, sehingga dhammahnya nggak bisa dimunculkan. Ya, asalnya gulamui, tapi karena dipaksa kasroh gulami, harokat akhirnya tetap kita katakan dhammah, bukan kasroh ya, tetap kita katakan dhammah, tapi dhammahnya muqaddarah. Ya, nah jadi seperti itu teman-teman ya. Ya, salah satu tanda dari rofa itu adalah dengan menggunakan dhammah. Nah, kapan dhammah ini, kapan sebuah kata di i'rab dengan dhammah? Ketika dia termasuk dari jenis isim mufrad, baik dia itu mudzakkar, baik muannas. Dan dhammahnya ini bisa menggunakan dhammah zahirah, bisa juga menggunakan dhammah muqaddarah. Ya, mungkin sampai di sini dulu ya teman-teman ya pembahasan untuk kali ini. Ya, untuk yang sisanya ini jamak taksir, jamak muannas salim, fi'il mudhari alladzi lam yattasil bi akhirih syai'un. Ini akan kita bahas di video selanjutnya insyaallah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.